Kabar gembira untuk pemburu seleksi calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K. Jadi kali ini aku akan menginformasikan kepada teman-teman terkait pendaftaran CPNS dan P3K di tahun anggaran 2023 ini. Yuk teman-teman simak videoku yang satu ini. Tapi sebelum video ini dilanjut, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi penting dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan menginformasikan kepada teman-teman terkait pendaftaran CPNS dan P3K di tahun 2023 ini yang akan disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ataupun PANRB, yaitu oleh Bapak Abdullah Azwar Anas. Nah, dilansir dari website Kementerian PANRB, pemerintah memastikan akan membuka pendaftaran rekrutmen penerimaan calon aparatur sipil negara ataupun ASN untuk tahun 2023 yang terdiri dari CPNS dan P3K. Pendaftaran CPNS dan P3K di tahun 2023 ini memiliki 4 arah kebijakan yang mendukung sumber daya manusia ataupun SDM. Jadi, Menteri PANRB yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023 ini. Arah kebijakan pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2023 yang pertama adalah fokus pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal. Yang kedua adalah kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur. Yang ketiga, yakni merekrut CPNS secara sangat selektif. Sementara arah kebijakan keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Jadi nih teman-teman, saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman, ujar Menteri Anas. Khusus untuk pendaftaran seleksi CPNS tahun 2023 ini, Menteri Anas menyebutkan prioritas pemerintah untuk pemenuh kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya, termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri PANRB nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, imbuh Menteri Anas. Sementara itu pendaftaran P3K untuk tahun 2023 akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Menteri Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan Pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN, ujar Menteri Anas. Lebih lanjut lagi, Menteri Anas menyampaikan bahwa rekrutmen CASN 2023 ini juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat serta DOB Papua. Jadi teman-teman, syarat untuk mengikuti
mengikuti CPNS ini yang dikutip dari laman resmi SSCASNBKN, jika merujuk aturan sebelumnya, syarat untuk mengikuti CPNS diantaranya adalah yang pertama warga negara Indonesia ataupun WNI, yang kedua berusia minimal 18 tahun dan maksimalnya 35 tahun, yang ketiga tidak pernah dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun ataupun lebih. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat sebagai PNS ataupun prajurit TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kelima, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang keenam, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Yang kedelapan, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kesembilan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang kesepuluh adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI ataupun negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Jadi cuma informasi ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti pendaftaran CPNS atau PPK ini, semoga kalian semua berhasil. Dan jangan lupa bergabung di channel aku dengan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi penting lagi yang terkait tentang pendaftaran CPNS dan PPK tahun 2023 ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.